Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS kami, yaitu membuat rancangan desain aplikasi mobile untuk aplikasi di bidang e-commerce yang diawali dengan pembuatan empathy map, user persona, dan user journey berdasarkan kebutuhan desain dari yang dibuat. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Maulana Hisham, selanjutnya Muhammad Khofi Ramadan, selanjutnya Muhammad Kolbi, dan Muhammad Utia Raihan. Selanjutnya yaitu daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama empathy mapping, kedua user persona, tiga user journey map, dan keempat implementasi prototype. Yang pertama yaitu empathy mapping. Empathy map adalah alat visual yang digunakan oleh desainer untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengguna atau pelanggan, yang mana empathy map ini membantu tim desain memahami kebutuhan, perilaku, emosi, dan motivasi dari pengguna. Selanjutnya yaitu empathy mapping yang kami gunakan dalam desain aplikasi kami, yaitu untuk persona yang dituju yaitu individu yang ingin memesan makanan secara online, termasuk para profesional yang sibuk, mahasiswa, keluarga, dan penyelenggara acara. Apa yang mereka rasakan dan pikirkan yaitu menginginkan kemudahan dalam proses pemesanan dan pembayaran, dan merasa frustasi jika aplikasi tidak responsif atau lambat. Apa yang mereka lihat yaitu berbagai pilihan menu dari berbagai penyedia makanan, ulasan dan rating dari pengguna lain yang membantu dalam memilih makanan, antar muka aplikasi yang mungkin terlalu rumit atau membingungkan. Apa yang mereka katakan dan lakukan yaitu saya ingin melihat ulasan sebelum membuat pilihan. Saya butuh cara cepat dan praktis untuk memesan catering makanan. Saya ingin berbagai pilihan untuk dipilih. Uh, Menjelajahi berbagai kategori makanan dan menu, memesan untuk pengiriman segera atau terjadwal, dan menggunakan filter untuk menemukan jenis makanan tertentu. Apa yang mereka dengar yaitu saya butuh aplikasi yang mudah digunakan dan harga pengiriman terlalu mahal. Bagian pain yaitu pertama kesulitan dalam menavigasi aplikasi atau situs web, uh, dan layanan pelanggan yang lambat atau tidak responsif dalam menangani keluhan. Dan apa yang mereka inginkan atau gain yaitu memiliki platform yang ramah pengguna yang membuat pemesanan makanan mudah dan praktis, menawarkan berbagai pilihan makanan yang memenuhi berbagai kebutuhan, dan layanan pelanggan yang responsif dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Utia yang kali ini akan menjelaskan tentang user persona. User persona sendiri merupakan representasi dari pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil proses empathy map. User persona biasanya berisi data pengguna seperti nama, usia, pekerjaan, demografi, tujuan, pain points, dan perilaku pengguna itu sendiri. Dokumen ini nantinya dapat menggambarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku berbagai tipe pengguna. Di sini ada contoh dari user persona untuk aplikasi Cateringku. Dilihat ada user bernama Hisham yang berusia 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki, saat ini bekerja sebagai marketing eksekutif yang bertempat tinggal di Banjarmasin dan memiliki hobi badminton. Untuk pain point yang dirasakan oleh Hisham, yang pertama ada kesulitan dalam menavigasi aplikasi atau situs web. Kemudian ada layanan pelanggan dari aplikasi yang ia gunakan seringkali lambat atau tidak responsif dalam menangani keluhannya. Lalu ada juga aplikasi yang tidak responsif atau lambat, dan yang terakhir harga pengiriman terlalu mahal setiap kali ia melakukan transaksi di sebuah aplikasi. Biodata dari Hisham sendiri adalah seorang marketing eksekutif yang sibuk dan seringkali tidak punya banyak waktu untuk memasak atau keluar untuk makan. Dia sangat bergantung pada aplikasi e-commerce makanan untuk memesan makanan sehari-hari, terutama ketika ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Hisham menginginkan proses pemesanan dan pembayaran yang mudah dan cepat. Dia merasa frustasi jika aplikasi tidak responsif atau lambat karena waktu sangat berharga baginya. Dia juga menghargai ulasan dan rating dari pengguna lain untuk membantunya membuat keputusan yang tepat dalam memilih makanan. Apa yang Hisham cari adalah sebuah aplikasi yang memiliki pelayanan pelanggan yang cepat dan juga responsif. Hisham juga mencari aplikasi yang memiliki ulasan dan rating dari pengguna lain untuk membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian dia juga mencari kemudahan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara online. Dan yang terakhir,
Antarmuka aplikasi atau user interface aplikasi yang ia gunakan haruslah sederhana dan mudah digunakan. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Kavi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan user journey map yang telah kami buat. User journey map adalah diagram yang menggambarkan berbagai langkah yang ditempuh konsumen untuk bisa membeli produk, mulai dari pertama mengenal hingga pengalaman mereka setelah membeli produk. Kemudian ini adalah user journey map yang telah kami buat. User journey map ini ada 8 langkah yang akan ditempuh oleh user. Yang pertama ada awareness dengan emosi netral. Experience-nya yaitu bisa mengetahui tentang aplikasi melalui rekomendasi dari teman. Kemudian ekspektasinya bisa mengunduh aplikasi dari App Store atau Google Play Store. Dan kemudian onboarding dengan emosi netral. Dengan experience yaitu bisa membuka dan mempelajari aplikasi setelah mengunduhnya. Ekspektasinya bisa membuat akun dengan email atau login dengan media sosial. Kemudian mencari restoran dan makanan dengan emosi netral. Experience-nya bisa merasa lapar dan ingin memesan makanan. Ekspektasinya bisa membuka aplikasi dan menelusuri daftar restoran dan makanan berdasarkan lokasi sekitar. Kemudian memilih makanan dengan emosi netral. Experience-nya bisa memilih restoran dan makanan yang diinginkan. Kemudian ekspektasinya bisa menambahkan item makanan ke keranjang belanja. Kemudian konfirmasi pesanan dengan emosi netral. Experience-nya bisa mengecek kembali detail pesanan seperti menu makanan, lokasi pengiriman, waktu penyajian, dan pembayaran. Ekspektasinya bisa mengisi detail pesanan tersebut. Kemudian melihat pesanan dengan emosi happy. Experience-nya bisa melihat proses pesanan. Ekspektasinya bisa menunggu konfirmasi pesanan dan pengantaran. Kemudian chat dengan penjual dengan emosi netral. Experience-nya bisa menghubungi penjual tentang pesanannya. Ekspektasinya bisa menanyakan untuk konfirmasi dan status pesanan. Dan yang terakhir memberikan ulasan dengan emosi happy. Experience-nya bisa memberikan ulasan tentang pesanan dia. Ekspektasinya bisa merasa senang dan memberikan ulasan serta review tentang pesanan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya itu ada implementasi prototype. Yang pertama itu ada fitur login, di mana customers ini bisa login menggunakan akun Facebook maupun Google, dan juga bisa menggunakan email ataupun nomor telepon. Selanjutnya, customer diarahkan ke menu utama, di mana di dalam menu utama ini terdapat fitur pencarian yang dapat mempermudah customer untuk menemukan restoran ataupun jenis makanan yang akan dipesan. Dalam menu utama juga terdapat menu profil untuk melihat profil restoran. Di dalam profil restoran ini juga terdapat fitur like atau suka dan fitur untuk menentukan jumlah makanan yang akan dipesan. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu pesananku, di mana dalam menu ini terdapat fitur proses yang berguna untuk melihat sampai mana pesanan itu dipesan. Fitur ini juga berguna untuk customer yang sangat concern dalam waktu, karena dapat melihat estimasi waktu pemesanan. Selanjutnya ada fitur chat yang berguna untuk berkoordinasi antara customer dan pemilik resto jika terjadi penambahan ataupun perubahan dalam pesanan customer. Kemudian di sini juga ada fitur detail. Untuk fitur detail ini berguna untuk melihat detail pemesanan yang customer pesan. Kemudian ada lagi fitur riwayat. Dalam fitur riwayat ini terdapat ulasan dan rating dari pengguna untuk membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk customer lain dan memberikan feedback untuk pemilik restoran agar lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.